warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Rizky Bayu Pratama, guru kelas SDN 2 Keduanan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya telah melaksanakan implementasi Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik. Pada saat ini, saya akan melakukan aksi nyata pada topik pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat, yang pertama, memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul. Yang pertama, modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul yang pertama ini mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri dengan cara merefleksi diri sendiri. Bagaimana pembelajaran kita, apakah sudah efektif atau belum. Kemudian yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar ini? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial ini perlu kita rubah, yaitu yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Dan yang ketiga, melakukan rankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Dan yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Oleh karena itu, sistem pengajaran zaman kolonial ini perlu kita rubah dengan sistem belajar yang lebih efektif dan lebih menarik lagi. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan murid, kita perlu menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yaitu dibagi dua. Yang pertama, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berkaitan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Dan kodrat zaman yaitu isi dan irama berkaitan bahwa anak sudah membawa sifat atau karakteristik masing-masing sesuai dengan zamannya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam melakukan pembaharuan terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Dan asas konvergen yaitu pengembangan yang dapat dilakukan dari luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan asas konsentris adalah pengembangan pendidikan harus dilakukan berdasarkan dengan kepribadian kita diri sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya menerapkan topik yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu melatih keberanian berpendapat, olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku olah akal. Yang ketiga, memunculkan kehendak olah karsa. Dan yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible
dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya, modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan, karena guru harus sebagai fasilitator atas kodrat alam dan kodrat zaman muridnya tersebut. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi muridnya. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sungtulodo, Igmadio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dan yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Kemudian, trisentra pendidikan. Terdapat 3 poin, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Yang pertama keluarga, pendidikan pertama seorang anak, di mana pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku budi pekerti, dan cara pandangnya segala sesuatunya. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak, yang menyediakan sesuatu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekertinya. Yang ketiga adalah masyarakat, di mana masyarakat atau gerakan pemuda ini layaknya keluarga dan sekolah sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu tentang bagaimana anak bergaul dan berteman di lingkungan masyarakat tersebut. Demikianlah pemaparan topik Merdeka Belajar dari saya. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.